Bab ke-6, Kecurigaan sang istri. Yongki berkacak pinggang, bagaimana bisa dirinya yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran atas tuduhan mencelakai Indria. Belum lagi Abah dan Uminya juga ikut menatap tajam seolah nanti sampai di rumah akan memakan karena mereka tahu Yongki sejak awal tidak menyukai Indria dan menginginkan Sinta. "Pak, bagaimana bisa Anda menuduh saya sedangkan saya tidak kenal dengan orang ini?" ucap Yongki tegas. "Tapi dari riwayat transaksi di bank, Anda memberikan transfer dengan nominal yang tinggi," jawab polisi. Yongki terhenyak, dia melupakan soal itu. "Bagaimana ini? Jika aku mengatakan yang sejujurnya, aku akan semakin kena marah oleh Abah karena masih berhubungan dengan Sinta. Tapi jika tidak aku jelaskan, aku akan berurusan dengan kepolisian. Haduh, bagaimana cara agar aku bisa terhindar tapi tidak menyebabkan masalah baru?" Batin Yongki pura-pura tenang. Yongki membenarkan posisi duduknya, kemudian menatap Pak Polisi dengan santai. "Boleh lihat kapan riwayat transaksi?" tanya Yongki. "Silakan," jawab polisi tersebut sembari menyerahkan lembaran kertas. "Oh, kalau tidak salah saya pernah mentransfer yang pada teman. Nomor rekeningnya memang ini, tapi orangnya lain. Dia hanya bilang kalau transfer untuk kakaknya," jawab Yongki. "Iya, Pak, benar. Saya dan pemuda itu memang tidak saling mengenal. Saya melakukan Sinta." Tidak lama kemudian datang seorang lelaki. Yongki pernah melihat lelaki tersebut yang merupakan sepupu Sinta. Bagus, ternyata dia mau diajak kerja sama. Batin Yongki lega. Setelah kedatangan orang tersebut semua menjadi selesai. Kakak Sinta akan dipenjara dan Yongki bebas dari tuduhan. Saat perpisahan, kakaknya Sinta datang sembari memeluk Yongki. "Maaf ya, karena sudah merepotkan Anda. Dan tolong jaga Sinta baik-baik," bisik lelaki tersebut. "Iya," jawab Yongki. Karena sudah lelah pikiran, Yongki malas kerja dan memutuskan pulang bersama kedua orang tuanya untuk menjelaskan agar mereka tidak marah lagi. India menatap mereka berdua dengan segala rasa curiga. "Aku sama sekali tidak mengenal lelaki itu, dan aku juga tidak merasa menolak cintanya. Dan Mas Yongki memberikan..." "Nak, syukurlah bukan Yongki," ucap Umi. "Iya, Umi," balas Indria masih pusing. Kedua mertuanya memeluk dan meminta maaf kepada Yongki, sedangkan Indria diam saja karena sampai di rumah Indria langsung masuk ke kamar mandi, hanya tempat itu yang bisa dia gunakan untuk menumpahkan segala rasa kesedihan. Karena jika di kamar takut nanti Yongki melihat dia menangis. Sebegitu buruknya batin Indria. "Tuk, tuk. Indria, kamu kenapa lama sekali? Aku sudah kebelet buang air kecil," protes Yongki. Indria segera mencuci muka, memakai kembali cadarnya dan membenarkan kacamatanya. "Aku harus tegar, aku harus hidup dengan baik, dan aku juga pantas untuk bahagia," gumam Indria menguatkan dirinya sendiri. Setelah membuka pintu, Yongki menyambutnya dengan tatapan kesal. "Lama amat sih, dasar perempuan merepotkan," ucap Yongki ketus. Indria diam saja, lebih tepatnya pura-pura tidak mendengar dan seolah tidak menganggap Yongki ada.
Astaga, aku tidak tahan lagi hidup dengan wanita satu ini. Padahal aku mengencani banyak wanita cantik, tapi kenapa aku begitu sial menikah dengan orang aneh? Gumam Yongki. Indria mendengar, hanya bisa mengelus dada dan segera pergi. Satu-satunya yang membuat Indria merasa lebih baik adalah bersama mertuanya. Mereka begitu baik dan menganggap dirinya seperti seorang anak kandung. Umi kemana, Abah? Tanya Indria. Di dapur, sedang membuat puding mangga. Itu kan cemilan kesukaan kamu. Jawab Gozali ramah. Indria terharu, segera menyusul ibu mertuanya ke dapur. Wah, Umi kenapa repot-repot begini? Sapa Indria sungkan. Daripada bengong, mending bikin puding dan gorengan. Nanti kita duduk santai bersama sambil nonton televisi. Jawab uminya Yongki. Uminya Yongki masih terkuat muda, cantik dan juga selalu tersenyum ramah. Membuat siapapun yang dekat merasa nyaman. Apalagi Indria sejak kecil memang sudah ditinggalkan seorang ibu. Nak, Umi harap kamu bersabar menghadapi Yongki ya. Dia sebenarnya anak yang baik. Dulu sangat kalem dan patuh pada kedua orang tua, tetapi semenjak kuliah ke luar negeri menjadi begitu. Bujuk Fatimah. Iya, Umi. Maukah Umi menceritakan tentang pernikahan Umi dan Abah? Pinta Indria penasaran. Fatimah merona merah, tampak jelas jika pernikahan mereka sangat bahagia. Saat menikah, usia Umi baru 17 tahun dan Abah 27 tahun. Waktu itu Umi masih kecil, belum bisa masak dan melakukan tugas rumah tangga. Tetapi Abah yang mengajari Umi memasak dan lain-lain. Abah sangat sayang dengan Umi, bahkan mencuci baju saja Abah, jadi Umi tinggal menjemur. Indria terus mendengarkan cerita ibu mertuanya yang indah itu, masa sederhana tetapi begitu bahagia. Indria jadi berkhayal jika dirinya menikah dengan lelaki yang baik seperti Abah pasti hidupnya akan bahagia. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba Yongki datang. Umi, kalau banyak cerita kapan pisangnya mau digoreng? Protes Yongki. Oh iya, sampai lupa. Jawab Fatimah tertawa lirih. Eish! Desah Yongki kesal saat melirik ke Indria. Jijikkah dia melihat aku? Kalau begitu akan aku kabulkan. Batin Indria. Saat bersantai Indria mengambil puding dengan piring, kemudian membawanya ke ruang tamu beralasan ingin menyiapkan tugas pada muridnya, saat makan siang juga makan dengan cepat. Bahkan ketika malam juga tidak masuk ke kamar, melainkan membaca buku di luar. Jika tanpa sengaja berpapasan dengan Yongki, Indria akan lebih dulu menghindar. Yongki jadi tidak bisa tidur, dia merasa sikap Indria padanya seolah tidak menghormati. Berani sekali dia mengacuhkan aku. Seharusnya yang berbuat begitu adalah aku. Cetus Yongki memukul bantal guling. Entah kenapa kebencian Yongki semakin dalam, dan dia ingin sekali membuat istrinya itu merasa tidak tahan dengan pernikahan dan segera mengajukan perceraian. Lihat saja Indria, jika kita sudah tidak tinggal bersama Abah dan Umi tidak akan ada yang membela kamu lagi. Batin Yongki dengan segudang rencana buruknya.